Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Francisco Gilang Raditya dari jurusan Teknik Sipil, ingin menjelaskan tentang beton pracetak. Definisi beton pracetak tersendiri adalah proses produksi elemen struktur atau arsitektural bangunan pada suatu tempat atau lokasi yang berbeda dengan tempat atau lokasi di mana elemen struktur atau arsitektural tersebut akan digunakan. Teknologi ini dapat diterapkan pada bagian jenis material, yang salah satunya adalah bahan material beton. Perbedaan beton pracetak dengan beton biasa itu ada di dalam proses produksinya. Pembuatan beton pracetak tidak dilakukan di lokasi proyek, sedangkan beton biasa pembuatannya bisa dilakukan di lokasi proyek. Kelebihan beton pracetak sendiri itu ada beberapa, yaitu kecepatan dalam pelaksanaannya, karena waktu sudah sampai di proyek kita tinggal memasang, tidak perlu lagi untuk membuat beton itu lagi. Yang kedua, fleksibilitas dalam proses perencanaan, jadi model itu bisa dibuat sedemikian rupa. Lalu yang selanjutnya, pekerjaan di lokasi proyek menjadi lebih sederhana. Sederhana ini dalam artian beton sudah jadi dan tinggal dipasang, tidak perlu repot-repot membuat lagi. Lalu pihak yang bertanggung jawab lebih sedikit, seperti tukang-tukang yang bekerja di sana. Lalu waktu konstruksi relatif lebih singkat. Kembali lagi karena beton sudah jadi, kualitas beton dengan mutu prima di pabrik. Jadi kontrol beton itu kualitasnya benar-benar diawasi. Yang selanjutnya, produksi tidak terpengaruh cuaca. Kalau beton pracetak itu kan kita buat di dalam pabrik, jadi mau panas hujan kita tetap bisa cetak. Tapi kalau di lapangan bisa terkendala dengan cuaca, jadi itu salah satu keunggulan beton pracetak. Yang selanjutnya, menggunakan tenaga buruh biasanya relatif murah. Yang selanjutnya, kontinuitas proses produksi dapat terjaga karena tidak terkendala proses cuaca, tidak terkendala proses biaya karena biaya buruh murah. Lalu selanjutnya, mereduksi biaya konstruksi, meminimalisir kayu packaging. Lalu yang terakhir ada akurasi bangunan. Akurasi bangunan ini dapat dijamin mutunya dan bisa dipastikan bangunan memiliki presisi yang baik, karena beton pracetak melewati kontrol kualitas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, kekurangan dari beton pracetak sendiri adalah kerusakan mungkin timbul selama proses transportasi. Dibutuhkan peralatan lapangan dengan kapasitas angkat yang cukup untuk mengangkat komponen konstruksi dan menempatkan pada posisi tertentu. Yang selanjutnya, ada biaya tambahan yang dibutuhkan untuk proses transportasi. Yang ketiga, sambungan komponen pracetak teknis dan biaya tambahan
connection. Lalu yang selanjutnya diperlukan gudang yang luas dan fasilitas curing. Yang selanjutnya ada diperlukan perencanaan yang detail pada bagian sambungan connection. Dan yang terakhir diperlukan area yang luas untuk produksi dalam jumlah besar. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama itu beton pracetak dibawa dari pabrik ke tempat proyek biasanya menggunakan truk. Nah, dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja waktu perjalanan ada hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, seperti kecelakaan atau yang lain, seperti itu. Lalu untuk pengangkatan beton pracetak sendiri ini mengharuskan menggunakan alat berat dengan kapasitas yang cukup besar, karena beton pracetak ini memiliki beban yang sangat berat, jadi dibutuhkan juga alat berat. Selanjutnya, biaya transportasi lebih mahal karena untuk melindungi dan menjaga kualitas dari beton agar saat di perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sambungan komponen pracetak, teknis dan biaya tambahan connection. Beton pracetak memerlukan sambungan komponen, jadi tidak bisa langsung dipasang langsung jadi. Juga butuh sambungan komponen sehingga nantinya bisa menjadi satu bangunan yang utuh. Karena beton pracetak ini sendiri memiliki dimensi yang cukup besar, maka diperlukan gudang yang cukup luas dan fasilitas curing itu untuk memanaskan beton supaya tidak terjadi lumut karena kelembapan udara. Lalu karena beton pracetak ini mengharuskan adanya sambungan, perlu perencanaan yang detail pada bagian sambungan connection. Setelah itu, pabrik juga memerlukan area yang luas untuk produksi dalam jumlah besar. Jadi kalau ingin membuat bangunan yang cukup besar dan beton pracetaknya memerlukan banyak, pabrik juga harus memiliki area yang luas untuk mencetaknya. Dalam video ini saya lampirkan studi kasus tentang beton pracetak. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.